Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Yang mau bernyanyi bagi Tuhan, saya undang kita sama-sama bagi berdiri saudara. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau katakan, inilah yang kami renungkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh merenungkan setiap waktu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh memuji, memuliakan Kau. Kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
Biarlah kita yang rindu untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Terima kasih Yesus. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita mau katakan, inilah yang ku renungkan. Katakan ini dari lubuk hatimu yang paling dalam. Karena ini yang manis untuk Tuhan dengar, yang Tuhan suka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan ya Bapa. Inilah yang ku renungkan. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus. Hati kami bersuka karena Engkau ya Bapa. Haleluya. Mari kita semua memuji memuliakan. Kita tinggikan nama Dia yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu memuji memuliakan
memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk nyanyi pujian bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar ya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, kita pujikan nama-Mu besar, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar ya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, nama-Mu besar dan layak dipuji. Semua katakan amin. Tuhan kita luar biasa. Berikan Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh besar buat hidup kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mari kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan dengan lebih semangat, katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Beri kemuliaan Tuhan kita luar biasa. Kita bertepuk tangan sebab Tuhan kita Dia Raja yang maha besar. Haleluya. Dia mencipta dunia ini, bahkan Dia membentuk gunung-gunung. Haleluya. Kita bertepuk tangan saudara. Maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan puji Tuhan Raja
Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh besar. Mari kita sama-sama kembali berdiri saudara ya. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Kita lebih semangat memuji Tuhan saudara. Haleluya. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang dahsyat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah di dunia ini saudara. Karena kuasanya boleh menghancurkan setiap musuh. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Percaya bahwa kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kita mau menceritakan kebesaran Tuhan di antara segala bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa-bangsa di dunia. Haleluya. Dia Allah yang sungguh ajaib, Dia Allah yang perkasa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Bertepuk tangan di atas kepala saudara. Kita katakan sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat
dahsyat. Beri kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat, percaya bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Kita mau lambaikan tangan. Berikan salam kiri kanan, Tuhanku dahsyat loh ya. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita saudara. Mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih setia-Nya. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Kami boleh merasakan kedamaian ya Tuhan. rasakan kedamaian Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, yang mau menyembah Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Dia. Haleluya Yesus. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud. Firman Tuhan dengan dilayani oleh Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Waktu dan tempat saya persilakan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
menyembahmu. Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya menjadi milik-Mu saja Allah kami. Allah Tritunggal dalam yang sudah menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu yang sungguh baik, sungguh ajaib, sungguh mulia. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Terimalah persembahan pujian kami, hati kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan ini. Tapi Allah Roh Kudus sendiri akan mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Urapi kami semua jemaat-Mu Roh Kudus supaya kami boleh mengerti. Tolong hamba-Mu menyampaikan dengan sederhana, mudah dimengerti, dan kami bukan saja mengerti tapi juga melakukan firman-Mu. Dan kami persembahkan semua ini dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Slide-nya bisa dikeluarkan. Hari ini firman Tuhan judulnya The Power of Duit Receh. Kalau The Power of Emak-emak pasti sudah tahu semuanya ya. The Power of Duit Emak-emak itu artinya emak-emak itu penguasa jalanan. Ya, penguasa yang tidak bisa dilawan. Jangan tersinggung ibu-ibu. Jadi emak-emak itu kalau bawa motor matic ratingnya kanan, berarti belok kiri dia. Itu ya, jadi tidak bisa ditebak itu. Rating kanan, terus dia lihat atau belok kiri seperti itu. Atau tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan untuk terima telepon. Itu namanya the power of emak-emak. Tapi the power of duit receh, saya rasa tidak perlu diterangkan ya. Kita tahu. Kenapa? Sengaja saya bawa duit receh di sini banyak. Ada duit 200, ada 500. Saya cari yang paling kecil. Ada uang yang paling kecil ini ya, sekarang 100. Saya nggak pernah lihat lagi uang 50 ya. Saya mau tanya, kira-kira duit 100 rupiah ini zaman sekarang bisa buat beli apa? Ya Pak Robert, apa? Permen, Kak Payu. Ayo pergi Indomaret gitu ya, beli permen. Nggak ada saudara ya, sudah nggak ada lagi. Itu mungkin 10 tahun lalu Pak Robert ya, zaman kita dulu ya. Kalau kita belanja lalu tidak ada kembalian, ya selalu convenience store itu ya. Kayak Indomaret, Alfamart. Kembaliannya permen ya, oke. Itu 10 tahun lalu. Tapi zaman sekarang ada polisi cepean, orang bilang ya. Polisi cepean pun dikasih uang 100, dia pasti terima dilempar sama kita ya. Mungkin tidak ada artinya uang ini. Dipakai, kalau kita masuk angin kan suka dikerian ya. Aku keri ono po, aku tidak enak. Itu. Kalau dikasih uang 100, tidak ada 1000-an ta. Karena kita berpikir bahwa, aduh uang 100 ini nggak enak sama sekali. Tunggu dulu, tapi masalahnya jujur aja. Oke, kalau duit 100 ini tidak ada artinya. Ya sudah kita beli bahan bakar minyak ya. Saudara mau beli Pertalite, mau beli solar BPJS. Kalau misalnya Pak uangnya receh mau terima, oh enggak apa-apa. Tapi kurang 100. Saya mau tanya, diterima apa enggak saudara? Enggak. Berarti cukup lumayan ya. Kayaknya tidak berarti, tapi ada gunanya juga seperti itu. Nah hari ini
Makanya judulnya The Power of Duit Receh. Duit receh ini dipuji sama Tuhan. Karena dia sedang mengajar murid-muridnya tentang duit receh ini. Nah, kita mau lihat slide berikut ini klip ya. Semoga ada suaranya tapi nggak ada. Lihat saja, ini menolong saudara. Ayo kita lihat klipnya. Klip ini ayat diambil dari Injil Markus, ada ayatnya di situ. Saudara bisa baca, saudara bisa sedikit membayangkan. Nanti kita baca ayatnya, nggak dibaca di klip, tapi sesudah klip kita baca ayatnya ya, kita lihat. Ini Yesus ada di bait Allah. Tak mengganggu ya. Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Oke, kita baca ya. Baca poin nomor 1 yang warna kuning. Baca dulu. 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan receh kita. Ayo sama-sama. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan receh kita. Injil Markus pasal 12 ayat 41 dan ayat 42. 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Amin. Baca lagi poin nomor 1. 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan receh kita. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara, ayo kita terbang ke zaman 2000 tahun yang lalu. Pada saat Injil Markus ini ditulis, pada saat ketika kisah ini terjadi. Jadi orang Israel kalau pergi ke rumah Tuhan, namanya Bait Allah itu, ya, rumah Tuhan itu, kita tahu ya, mereka harus datang kepada Tuhan membawa persembahan kepada mereka. Ingat ada satu ayat dalam Perjanjian Lama, jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi datang sama Tuhan harus membawa persembahan. Nah, seingat saya, gereja kita ini kan EBC nanti habis kebaktian baru ada kolekte ya, persembahan. Nah, kolekte kita kan sekali. Oke, ada lagi kotak di belakang. Kotak persembahan persepuluhan. Mungkin ada 1 kali lagi misalnya, saya nggak tahu. Ya, misalnya persembahan Natal atau persembahan Paskah. Itu persembahan-persembahan khusus ya, seperti ini. Tapi masalahnya adalah kalau saudara jadi orang Israel pada zaman dulu, saudara ngerti ya, bisa tebak enggak? Jadi kalau ibadah, kotak persembahannya ada berapa? Ayo tebak-tebakan. Ayo, ini Pak Robert saya tanyain teman saya ini, saudara sahabat saya ini. Ayo Pak, berapa Pak kotaknya Pak? Banyak ya, itu jawaban yang keren itu, bagus sekali ya. Enggak sekali, enggak 2 kali. Kadang-kadang kalau misalnya hari ini ada ekstra kolektor. Ada orang yang seneng, ada orang yang mencucu. Kok gak ngomong-ngomong ya, gak dapat duit ini. Nah, itu 2 kali saudara. Oke, ada kotak lagi di belakang, 3 kali. Tapi orang Israel, menurut catatan Mishnah. Jadi Mishnah itu pengajaran, namanya oral tradition yang dibukukan. Ya, mencatat bahwa, lewati saja ya. Next slide itu aja. Oke.
mencatat bahwa kotak persembahannya itu ada 13. Ayo bilang 23. 13. Kelengar enggak saudara? Kelengar. Banyak sekali. Buat apa aja? Mungkin saudara bertanyakan. Jadi salah satunya misalnya kotak. Di perjanjian lama kan wanita kalau menstruasi ya. Kalau dalam perjanjian lama kan disebut cemar kain. Jadi kalau wanita zaman dulu, bukan sekarang ya. Kalau kita sekarang enggak masalah. Saudara menstruasi yang wanita lalu ke gereja, enggak masalah. Tapi di perjanjian lama kalau cemar kain itu enggak boleh datang. Karena mereka najis. Sebetulnya di situ artinya kotor ya. Ya. Itu sebabnya dikatakan enggak boleh datang. Tapi kalau sudah bersih, menstruasinya, periodnya sudah selesai, mereka harus pergi ke bait Allah, lalu cari kotak persembahan pentahiran. Itu yang dilakukan. Nah kalau saudara misalnya kemarin 1 bulan lalu nasar sama Tuhan. Tuhan tolongin masalah saya. Supaya saya, Tuhan tolong. Lalu Tuhan jawab. Berarti saudara ketika Tuhan sudah tolong saudara. Maka orang Israel pada waktu itu mesti cari kotak persembahan. Namanya persembahan Nasar. Seperti itu. Ada lagi kotak di situ namanya kotak untuk pemeliharaan bait Allah. Nah ini khusus ya untuk misalnya kan di bait Allah kan ada lampu kan dari minyak maksudnya begitu ya. Lalu ada banyak hal yang diperlukan untuk operasional. Jadi ada kotak persembahan khusus untuk pemeliharaan bait Allah. Jadi macam-macam ya. Begitu banyak, tapi memang tidak semuanya diisi. Bergantung kebutuhan, tapi ada namanya persembahan. Nah, ada namanya persembahan khusus, yaitu tatangan, persembahan apa, semuanya dilakukan seperti itu. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, rajanya orang Herodes. Nah, orang Herodes itu orang Edomia, orang keturunan Edom, bukan keturunan Israel Yakub. Nah, karena Herodes itu tidak kurang bisa diterima, memang Herodes kan bayar ya. Herodes itu jadi raja orang Yahudi karena dia bayar sama Romawi. Jadi orang Romawi memberikan dia hak untuk memerintah jajahannya Romawi di Israel. Nah, Herodes menarik simpati orang Israel lalu membangun bait Allah itu. Nah, habis ini klip ini saya ajak saudara lihat seberapa besarnya bait Allah itu. Lalu juga melihat kotak-kotak persembahan. Nah, tunggu dulu. Kenapa saya pakai? Ya karena kotak persembahannya persis seperti ini. Seperti ada kotak. Lalu di atasnya ada modelnya kayak trompet gitu. Dan uang persembahan itu dimasukkan di situ. Itu 13 kotak yang seperti itu ya. Saya ajak saudara untuk melihat bait Allah zaman dulu. Kita lihat ya klipnya ya. Seperti apa. Next. Klik. Kok nggak bisa jalan? Nah, ini halaman. Ya, itu pintu, ini pintu gerbang untuk masuk pelataran ya, untuk persembahan di situ. Nah, ini seperti ini. Sudah lihat yang megah sekali tuh. Lihat plafonnya ya. Nah, ini kalau dari luar kota, lihat di sini. Ini kota Daud. Jadi ini kota Daud ya. Ini kota Daud, ini bait Allahnya di sini. Ini ruangan suci dan ruangan mahsuci di dalamnya. Nah, kotak-kotak di sini tempat peti-peti perbendaharaan ya. Ini serambi Salomo, ini lorong ini namanya portiko, ini pintu gerbang Hulda yang tadi itu. Ya. Nah, Yesus kalau mengajar ya di sini ya, bukan di dalam. Kalau sudah lihat ya. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk melihat tempat peti-peti persembahan itu. Nah, di sini. Lihat di sini ya. Nah, ini. Ya, seperti ini persis. Jadi kalau orang datang, dia kasih persembahan. Ingat ya zaman dulu uang tidak ada uang kertas. Semuanya uang koin. Jadi nah seperti ini dimasukkan seperti ini.
Seberapa banyak yang orang persembahkan seperti itu. Oke. Ayo kita baca lagi. Poin nomor 1, 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan receh kita. Ayatnya dibaca lagi. 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Sekarang uangnya saya kembalikan lagi. Saya mau tunjukkan sama saudara. Ingat ya, seperti saya bilang tadi toh. Zamannya Tuhan Yesus tidak ada duit kertas. Tidak ada QR zaman sekarang. Bisa pakai QRIS. Ya, orang kalau mempersembahkan ya pasti dengar. Dan orang kaya itu dikagumi. Ya, karena ketika dia mempersembahkan, ingat ya, coba ya, ini misalnya sudah ke 20. Lalu orang di sebelah biasanya kan bisik-bisik. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Ada lagi yang masukkan 40, 41, 41 loh, banyak. Lalu datanglah si janda miskin. Dia masukkan 2 koin receh. Nah, dalam bahasa aslinya, next ini. Kalau kita dengar wanita itu, janda miskin itu memasukkan 2 peser. Peser itu dalam bahasa aslinya itu lepton. Lepton itu artinya dikupas. Kenapa? Ya sangat tipis. Gini. Supaya bisa paham. Duit standar, uang standar itu namanya dinar. 1 dinar. Ini contoh ya. Jadi apa sih dinar itu? Kayak gini. Dinar itu UMR. Take home pay. Jadi misalnya gini. Ingat pernah dengar cerita ya. Yesus ada seorang tuan. Dia mau memanen kebun anggurnya. Diajari orang di pasar. Lalu ketemu orang. Maukah kamu kerja di kebun anggurku? Oh ya. Nggak usah ngomong, nggak usah nego, sudah pasti upahnya 1 dinar. Berarti misalnya gini ya, Pak Robert, ya, namanya juru atau pegawai negeri atau tentara atau kerja di buruh, 1 orang pulang itu bawanya 1 dinar. Itu uang standar. 1 dinar itu UMR, maksudnya gini, kalau pulang dengan uang itu berarti, nah dia suami, dia punya istri 2 orang, punya anak 2 atau 3 atau 4, berarti sudah orang 6. Mungkin ada mamanya 1 atau papanya 1 ikut di rumah orang 7. Uang 1 dinar itu bisa untuk makan 1 hari 1 rumah. Makanya UMR kita kan 150.000 ya. UMR kita. Berarti sederhananya 1 dinar itu 150.000. Tapi peser nilainya tuh dikupas. Makanya disebut peser. Yang paling kecil itu yang paling besar 1/24, yang paling kecil 1/96. Kita ambil yang paling kecil. Berarti kalau 1/96 berarti 1 peser. Bukan 150.000, 1.500. Kalau dia persembahkan 2 peser, berarti dia mempersembahkan 3.000 rupiah. Tapi tunggu dulu. Yesus kasih komentar, yang dia persembahkan itu, apa yang dia peroleh hari itu. Saya mulai pikir begini, wow,
Berarti ibu itu kerja, janda miskin itu kerja, hanya dapat upah 3.000 rupiah satu hari. Coba uang 3.000 bisa buat beli apa ya? Bisa sih buat beli telo ya, pohong 1 kilo berapa? 6.000. Berarti bisa beli makan setengah kilo. Bisa makan, bisa. Tapi kenapa makanya judul firman Tuhan ini The Power of Duit Receh. Pemberiannya yang penuh pengorbanan itu berkenan sama Tuhan. Dan dijadikan teladan. Berhenti dulu, sekarang mulai pikirkan. Berapa banyak yang pernah kita bisa berikan untuk Tuhan dalam hidup ini. Mungkin sudah pernah berkata, wow, saya dulu pernah kasih buah sulung sama Tuhan. Buah sulung itu kan, misalnya saudara bekerja pertama kali, lalu saudara persembahkan kepada Tuhan. Nah, bisa semuanya, bisa 1 minggunya, seperti itu ya. Atau kalau sudah kerja harian, bisa diserahkan hari pertama. Itu buah sulung. Semua kita serahkan sama Tuhan. Saya juga pernah. Berapa paling banyak yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Biasanya kadang-kadang kalau ada keperluan, Tuhan saya kasih 50% semuanya untuk Tuhan. Semuanya pernah, tidak terlalu sering, separuh cukup lumayan. Dan saya sama istri komitmen bahwa kami tidak kasih 10%, seperpuluhan sama Tuhan. Kami kasih sama Tuhan itu 20% dari yang kami miliki. Itu komitmen saya sama istri. Tapi ketika saya mulai memperhatikan firman Tuhan ini, malu. Karena janda miskin ini luar biasa. Ayo kita baca lagi. Perhatikan yang kata warna kuning itu ya. Baca lagi. 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Berhenti dulu sampai di situ. Baca lagi poin nomor 1. 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan receh kita. Kata memperhatikan ini dari kata Yunani Alkitab Perjanjian Baru kita pakai namanya theoreo. Dari kata ini theoreo ini muncul anak-anak katanya itu yang sekarang kita pakai namanya theater. Kalau saya dulu waktu kecil ya SMP SMA theater itu cuma satu bioskop, panggung pertunjukan. Makanya dikatakan di sini ya, Tuhan Yesus memperhatikan pemberian kita, receh kita. Tunggu dulu. Yang menarik ialah ketika saya mengamati ayat ini di seputar Paskah. Kok persis seperti kita sekarang. Kadang-kadang kalau Paskah kita ini kan didorong ya membantu, misalnya bantu gereja. Ayo persembahan Paskah. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Biasanya ada ya kalau di gereja-gereja ya. Mari Bapak Ibu, siapa yang mau bantu untuk persembahan Paskah atau sudah tergerak untuk memberkati? Tunggu dulu. Ingat ya, Tuhan Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Yesus itu Allah yang Maha Tahu. Kadang-kadang, jujur aja, kita lagi bokek. Minggu ini lagi bokek sekali kita. Walaupun saudara kelihatan penampilannya bagus, bajunya bagus, punya mobil. Tapi namanya manusia. Ekonomi orang tidak ada yang tahu, betul ya? Kita lagi susah-susahnya ekonomi. Baca lagi poin nomor 1, 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan receh kita. Camkan setiap kali kita memberi. Tuhan Yesus memperhatikan. Tuhan lagi bokek nih. Lagi melarat-melatih Tuhan. Lagi susah-susahnya Tuhan. Sama seperti janda miskin ini. Pertanyaannya apa sih definisi memberi besar dan definisi memberi kecil? Bukan ditentukan, itu ngasihnya jutaan.
pemberian besar itu berapa banyak yang tersisa setelah kita memberi. Kita ini tipe memberi dengan segera atau dengan ditunda-tunda. Misalnya gini ya, begitu didorong oleh Roh Kudus, ayo memberi. Langsung tergerak. Tapi ada orang tipenya yang memberi dengan, nanti Allah tunggu yang lain, nanti aku tutup. Pokoknya semua ngasih dulu, nanti aku tutup. Selamanya saudara nggak bisa nutup, karena selalu ditutup oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengamatin. Oke, santai dulu. Saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Brodus. Dia lagi khotbah, temanya hampir sama seperti saya ya. Tuhan itu memperhatikan pemberian kita. Jadi pada waktu kolektor diedarkan pakai kantong, di sini masih pakai kantong juga ya, sama ya. Nah, sama persis seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu kita persembahkan kepada Tuhan sebelum khotbah. Jadi petugasnya datang, dia ngikut sama petugasnya. Ya. Jadi misalnya jalan, terus pergi ke orang pertama. Ini petugasnya dan di sini pendetanya ngikut. Jadi ketika kasih kontak kantong, jemaat kan ngasih. Waktu keluar gini, pendeta tahan, diintip saudara. Lalu orang kedua, dilihat lagi pendetanya. Saya tanya, kira-kira kalau nanti kolektor saya ngikut kayak gitu gimana perasaan saudara? Hah? Halo, ada orang di sini? Kalau saya ibadah nanti kolektor seperti itu gimana saudara? Ini pendeta kok kurang ajar ya. Kok berani-berani yang ngelihat ya? Stop. Lalu pendeta John Brodus itu ngomong di tengah khotbah. Aja baca lagi poin nomor 1, 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan gereja kita. Nah ini menolong ya. Yang merhatikan itu Tuhan Yesus, bukan petugas kolektan. Nah saya bilang sama petugas kolektan, ingat ya, kalau habis kasih persembahan, lalu jangan diintip. Orang ini ngasih sak gitu, nggak boleh ya. Yang boleh perhatikan cuma Tuhan Yesus. Stop. Balik lagi ya firman Tuhan. Tahu enggak? Tuhan, ini duit terakhir Tuhan. Tuhan Yesus perhatikan. Kita lagi berat-beratnya. Ekonomi lagi susah-susahnya. Usaha saudara lagi sulit-sulitnya. Bisnis lagi macet-macetnya. Tapi jangan khawatir. Siapapun kita, berapapun gaji kita, bagaimana kondisi kita, berapa banyak penghasilan kita, bagaimana situasi keuangan kita, Tuhan memperhatikan. Kadang-kadang kalau kita memberi, biasanya mungkin 50.000, 100.000, tiba-tiba karena bokek cuman ngasih bisa 20.000. Baca lagi poin nomor 1, 2, 3. Tuhan Yesus memperhatikan gereja kita. Amin. Poin yang kedua. Baca Kak, poin nomor 2. 2, 3. Tuhan Yesus menilai pemberian receh kita. Baca ayat yang 43. 2, 3. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Baca lagi poin nomor 2. 2, 3. Tuhan Yesus menilai pemberian receh kita. Tuhan itu evaluasi pemberian kita. Ingat ya, manusia itu, kelemahan kita itu kita lihat yang paling gede. Nah biasanya kalau Natal biasanya ya, Natal, ayo kita berikan persembahan khusus untuk Natal. Lalu Januari atau Februari laporan keuangannya keluar. Lalu kita kadang-kadang kepo kan, lihat, siapa yang paling gede ya?
Ya pantes, itu ya orang diberkati masih ya layak lah ngasih segitu. Oh pantes. Lalu kita lihat, gak cocok ini. Maksud dia ngasih segini. Di sini ada banyak anak-anak muda. Dan saudara berpikir bahwa aku kan anak muda. Aku tuh loh terima uang saku dari papa mama. Dan saudara berpikir, gak usah ngasih. Baca lagi pada nomor 2, 3. Tuhan Yesus menilai pemberian raja kita. Walaupun saudara anak muda, dengar ya, belajar memberi. Malu, mosok ngasih cuma 5.000, 10.000. Ingat, Tuhan nilai hati saudara. Amin. Kalau saudara berkata, rasanya aku paling melarat di sini. Saya ngasih itu tidak ada gunanya. Ini seperti menggarami lautan. Wis nggak ngefek, percuma nggak usah ngasih. Pemberian janda miskin ini paling kecil. Makanya disebut the power of the treasure. Tuhan itu menilai harga pengorbanan saudara. Kadang-kadang kita ini kagum ya. Suatu ketika lagi free nonton YouTube sama istri saya. Ada satu channel ya YouTuber ini dia ngamati di mobil. Ada satu orang jual kakek-kakek gitu ya. Nungguin dagangannya di gerobaknya. Sepi. Kita tolong bapak ini. Dia datang. Pak jualan apa? Ini. Berapa harganya? Murah kok, 1.000-an. Ada berapa Pak di situ Pak? Saya beli semuanya. Ya paling 300.000. Saya beli 1 juta. Kebanyakan Pak, untuk bapak sudah bagikan gratis. Saya sama istri saya, bisa ya orang-orang kayak gini. 3 hari lagi keluar. Mak-mak jualan ini. Ntar lagi jualan lagi, sama persis. Kita kagum ya. Wah duitnya dari mana itu? Dan Tuhan Yesus mengagumi betul-betul. Janda miskin itu nafkahnya hari itu 3.000 rupiah dikasih semua sama Tuhan. Mungkin malam itu dia gak makan. Mungkin hari itu dia gak makan. The power of duit receh. Uang receh ini dipakai Tuhan sebagai contoh keteladanan. Memberi dari keterbatasan. Jangan pernah berpikir, aku janji, aku mau ngasih sama Tuhan. Kalau aku sudah cukup keuanganku. Saya jawab, saudara gak pernah cukup dalam keuangan saudara. Ya, pertama kali kerja, gaji di bawah UMR. Cukup untuk saudara, seneng. Karena kita terima duit pertama kalinya. Lalu gaji naik, gaji UMR. 2 kali UMR, 3 kali UMR. Saudara gak pernah cukup. Saya memberi nanti kalau saya sudah kaya. Saudara tidak akan pernah merasa puas untuk bisa menjadi kaya. Saya nanti memberi kalau semua cicilan, kredit semua sudah lunas. Dengar baik-baik, selalu ada tagihan. Apa itu? Paling enggak tagihan listrik saudara. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Martin Luther, pasti kenal ya. Dia bilang seperti ini. Saya berusaha untuk menggenggam uang saya. Seperti kita kan. Saya tidak bicara soal berhemat. Saya tidak bicara soal bijak dalam keuangan. Saya seringkali, kata Martin Luther ya, seringkali menggenggam uang saya supaya untuk saya semuanya. Tapi dia berkata,
apa yang saya genggam itu hilang. Benar apa enggak? Coba ya, habis gajian. Habis terima gaji, bayar ini, lalu saya berkata, kok enggak ada duit lagi? Betul ya? Sekarang firman Tuhan bilang berkata apa? Tapi setiap pemberian, kata Martin Luther, apa yang aku berikan kepada Tuhan, tidak aku genggam, tidak pernah hilang. Kenapa tidak hilang? Karena tersimpan di surga selamanya. Amin. Pahami prinsip firman Tuhan itu. Memberi itu pola pikir. Kalau kita tidak bisa memberi kepada Tuhan dengan setia pada waktu kita miskin, kere, bokek-bokeknya, kita juga tidak akan pernah bisa memberi waktu kita kelimpahan. Orang yang punya hati selalu punya cara bagaimana bisa memberi kepada Tuhan. Alkitab bilang, di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya kasih ilustrasi lagi ya. Ada seorang pastor, hamba Tuhan, Paul Harvey. Dia cerita ini karena dia ditelepon sama restoran itu. Restoran itu telepon menceritakan tentang seorang ibu yang ternyata adalah jemaat dia. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu yang pelitnya setengah mati. Jadi ketika pelit itu, saking pelitnya, lalu di Amerika Serikat ada acara namanya, hari raya namanya Thanksgiving Day. Hari ucapan syukur ya. Nah, orang Amerika biasanya manggang kalkun, ayam besar itu. Jadi ibu ini telepon ke restoran ini yang spesialis menjual kalkun panggang. Halo restoran ini, oh ya ibu mau pesan berapa kalkun? Oh enggak, saya enggak pesan. Loh ibu mau apa? Saya mau tanya, saya punya kalkun tapi sudah di freezer, sudah 1 tahun. Terus itu kalau dimasak untuk kalkun panggang bisa apa enggak? Bisa bu, dengan syarat listrik tidak marah mati. Yang kedua, kalkun itu tidak pernah dikeluarkan lalu dimasukkan lagi. Bisa dimasak, tapi rasanya saya jamin tidak enak. Loh, yang penting itu bisa tidak dimakan? Bisa. Kenapa bu? Mau saya sumbangkan buat gereja. Gereja lagi butuh. Lalu jemaatnya, restoran ini telepon sama gembalanya seperti itu ya. Dengar baik-baik. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu ngincer duit saudara. Enggak. Yesus itu pemilik langit, bumi dan segala isinya. Dia tidak butuh uang kita. Yang dia butuh hati kita. Amin. Hati itu mengikuti harta kita. Saya mau tutup dengan satu kisah. Tolong pemain musik siap di tempat. Satu ketika di satu gereja di Swiss. Jadi gereja ini di desa, di pegunungan. Gerejanya itu lagi, karena sudah lama ya di desa, jadi atap-atapnya sudah mulai turun, yang genteng-gentengnya. Plafonnya itu mulai jebol-jebol sana sini. Jadi gembalanya, dia kumpulkan majelis dan berkata, kita harus bikin perbaikan ya. Lalu gimana Pak cari dananya? Gembalanya sepakat dengan majelis, kita bikin kolekte kedua. Jadi kolekte pertama, lalu ada kolekte kedua. Waktu kolekte kedua itu, semuanya diberitahu. Mulai minggu ini, kolekte kedua diadakan untuk pembangunan perbaikan atap kita. Kita kumpulkan dana seperti itu. Nah, jadi singkat cerita, di situ ada orang paling kaya di desa itu, jemaat di situ, tapi paling kaya dan paling pelit. Jadi karena dia tahu ceritanya, dia memilih duduk di paling belakang, jangan tersinggung yang di belakang. Ini contoh aja. Jadi dia pilih di belakang itu, duduk di belakang. Jadi waktu habis khotbah, doa kita kolekte kedua, bapak ini langsung sembunyi. Saya ke toilet.
bilang sama terima tamunya, ke toilet tidak kembali-kembali. Sampai kolektornya selesai balik. Lalu bapak itu masuk. 3-4 minggu seperti itu. Yang terima tamu kesal sama dia ya. Cepat-cepat. Cepat diisi kursi belakang supaya bapak itu tidak duduk di belakang itu. Tidak lari waktu kolektor. Kebetulan minggu itu bapak ini datang terlambat dan kursinya langsung diisi belakang. Mau tidak mau dia duduk di paling depan. Jadi waktu doa kolektor kedua dia mau berdiri sungkan dia. Waduh jalan ke belakang jauh nih katanya dia seperti itu. Lalu ketika berdoa, bukan kebetulan ya, kebetulan itu sesuatu yang disengaja Tuhan. Tuhan itu bikin plafonnya itu cuil, klutik jatuh ke kepalanya bapak kaya ini. Duk di kepalanya itu. Wah lalu bapak ini sadar, aku ditegur Tuhan, aku ditegur Tuhan. Jadi ketika kantong kolektor kedua diedarkan untuk pembangunan, bapaknya berkata, nanti saya saksi. Jadi semuanya dikasih, maju, lalu serahkan, bapak itu angkat tangan, saya mau bersaksi. Bapak itu maju, bapak ibu saudara, saya ditegur Tuhan. Saya kejatuhan plafon tadi itu. Dan saya janji sama Tuhan, minggu depan saya mau menyerahkan 100 juta untuk Tuhan. Majelis di belakang, Tuhan minggu depan lagi Tuhan, katanya gitu saudara. Minta dijatuhin lagi ya. Ingat ya, dalam kehidupan kita ini ada 2 tipe orang yang bergereja. Apa yang saya dapatkan dari gereja? Saudara mengharapkan ibadah yang luar biasa, lighting yang bagus, musik yang keren, WL yang luar biasa, pengkhotbah yang terkenal, atau mungkin dana. Tapi ada kategori kedua orang ke gereja. Apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan? Dan hari ini Tuhan mau tanya sama saudara. Mungkin saudara bukan orang kaya, tapi engkau bisa berikan hatimu untuk Tuhan. Engkau bisa berikan kesetiaanmu untuk Tuhan. Engkau bisa memberikan pelayananmu untuk Tuhan. The power of duit receh ini mengajarkan kita. Tuhan memperhatikan pemberian kita. Dan Tuhan menilai. Kita nyanyikan pujian kita. Ini aku semua milikmu. Ini aku semua milikmu. Ku persembahkan penuh Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, mau serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ini aku semua milikku. Serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku
serahkan yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu serahkan dalam tanganmu. Mari kita berdiri sama-sama katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kami mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Hendrata, ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, senyambang kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, ampuni kami Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman pagi hari ini sungguh-sungguh mencelikkan hati kehidupan kami Tuhan. Supaya sisa perjalanan kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Yonatan Octavianus. Haleluya. Ini kita akan diberikan kesempatan memberikan persembahan saudara. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bagi berdiri. Kita akhiri baktian kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Yonatan Octavianus untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Di akhir ibadah ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, terimalah ibadah kami, terimalah penyembahan kami, dan terimalah persembahan yang kami berikan sebagai persembahan untuk Engkau kolekta kami. Kami tahu Tuhan, di masa-masa yang sukar dan sulit seperti ini, kadang-kadang kami tergoda dengan ketakutan-ketakutan dengan apa yang kami alami. Tapi kami tahu kami punya Allah yang hidup, yang sanggup memelihara kehidupan kami, yang menjaga kami, yang melindungi dan memberkati kami Tuhan. Kami tahu kami tidak akan kekurangan, karena firman-Mu mengatakan orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang mampu buat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati kami yang sudah datang beribadah hari ini. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di akhir ibadah ini kami berdoa, dan kiranya Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini, Gereja Logos. Engkau berkati juga Ibu Gembala, Engkau berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, semua pengurus gereja, dan seluruh sidang jemaat-Mu semuanya Tuhan. Bahwa kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu boleh menyertai kami semuanya. Mari kita buka tangan kita. Dan kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persoalannya Roh Kudus menyertai kita serang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terima berkat melimpah. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkati suami istri, diberkati anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha, pekerjaan, toko, karya, dan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai dari sampai selama-lamanya. Pulanglah bawa berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.